Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fuadah, NIM 102. Saya akan menjelaskan apa itu relasi. Relasi yaitu hubungan. Keluarga merupakan relasi sosial pertama dalam kehidupan manusia, terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan pernikahan. Setiap individu butuh untuk interaksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Relasi yang tercipta dalam keluarga terbentuk oleh sistem, aturan, dan struktur keluarga. Pada dasarnya, keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Kesemuanya bersatu guna menjalin kehidupan yang harmonis. Yang selanjutnya yaitu cara membangun dan menjaga hubungan dalam keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi. Dalam rangka membangun komunikasi antara anggota keluarga dengan yang lain, maka harus dapat mengenal dan memahami model komunikasi masing-masing. Komunikasi antara orang tua dan anak amat perlu dalam setiap aspek kehidupan untuk membantu mendewasakan diri anak-anak. Selanjutnya, komunikasi dapat diinternalisasikan melalui makanan, ketika sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, dengan akhlak terpuji walaupun anak masih dalam kandungan. Dalam hal ini, orang tua memahami perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan minat, dan perkembangan kepribadian dari anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu dengan waktu. Cara menjaga hubungan keluarga dengan waktu yaitu setiap anggota keluarga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anggota lainnya. Contohnya, kedua orang tua yang sibuk bekerja akan selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama anaknya sambil mendengarkan cerita di sekolah hari ini. Selanjutnya yaitu sikap terbuka, yaitu anggota keluarga yang mempunyai permasalahan, berita buruk atau berita baik menceritakan kepada anggota keluarga lainnya. Contoh, seorang anak sedang merasa sedih karena teman baiknya di sekolah akan pindah. Lalu, ia bercerita pada orang tuanya, dan dengan sikap terbuka sang anak, orang tua dapat menghibur anak tersebut. Contoh lainnya yaitu ketika anak tidak sengaja menjatuhkan piring kesayangan ibunya yang pecah, dia dengan sukarela terbuka dan jujur kepada ibunya dan meminta maaf. Hal itu akan membuat sang ibu lebih mudah untuk memaafkan sang anak karena merasa sang anak telah jujur dan menghargai kejujuran anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan toleransi. Bagaimana toleransi dalam keluarga yaitu ketika kita mengetahui bahwa nenek kita sudah tua dan kesulitan untuk beraktivitas, maka kita tidak marah saat mereka mungkin merecoki kita atau apa, karena kita merasa bahwa oh iya, saya sebagai orang yang lebih muda harus lebih pengertian terhadap orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu tidak membantah orang tua dengan kata-kata kasar dan nada bicara yang tinggi. Tidak berisik saat jam tidur karena dapat mengganggu keluarga lain yang beristirahat. Tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga yang lain. Membantu pekerjaan dan mengurus anggota keluarga yang sakit. Yang selanjutnya yaitu hormati privasi. Setiap individu memiliki privasinya sendiri. Bahkan, ada saat di mana orang lain atau bahkan ibunya tidak boleh mengetahui apa yang dia lakukan. Contoh menghormati privasi dalam keluarga yakni mengetuk pintu kamar saat hendak masuk ke kamar anak atau kamar orang tua. Menutup pintu kembali ketika keluar dari kamar anak atau kamar orang tua. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemakalah yang lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Nurul. Selanjutnya itu ada relasi orang tua dan anak. Relasi orang tua dan anak ini merupakan suatu hubungan timbal balik yang terjalin di antara orang tua dengan anaknya. Kualitas hubungan orang tua dengan anak ini tuh mampu mempengaruhi kepribadian pada anak. Relasi atau hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu mampu membangun keakraban dalam keluarga. Anak akan lebih terbuka, permasalahan dapat dipecahkan secara bersama dan munculnya kepercayaan di antara orang tua dan juga anaknya.
Relasi yang berkualitas antara orang tua dengan anaknya itu diketahui melalui beberapa aspek. Yang pertama ada kepercayaan orang tua terhadap anaknya. Selain kepercayaan orang tua terhadap anak, anak juga harus percaya terhadap orang tuanya. Yang ketiga ada kesediaan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi itu sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan. Yang keempat ada kepuasan anak terhadap kontrol orang tua. Nah, sebaliknya relasi atau hubungan orang tua dan anak yang buruk itu dapat menimbulkan dampak negatif pada masalah anak, seperti anak berperilaku impulsif. Impulsif ini itu anak menjadi tidak berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Selain itu anak juga bisa menjadi pelaku kenakalan remaja, bahkan anak bisa menarik dirinya dari lingkungan sosial. Menurut Slater, ada 4 pola dasar relasi orang tua dan anak, yaitu tolerance and intolerance. Orang tua yang memiliki toleransi terhadap anaknya itu memungkinkan si anak akan memiliki ego yang kuat. Tapi sebaliknya, jika sikap orang tua itu tidak toleransi terhadap anaknya, anak akan memiliki ego yang lemah. Yang kedua ada permissiveness and strictness. Relasi yang bersifat permisif itu dapat menunjang proses pembentukan kontrol intelektual anak. Namun sebaliknya, orang tua yang memiliki sikap keras terhadap anaknya itu bisa membuat anak itu menjadi pribadi yang impulsif. Selanjutnya ada involvement and detachment. Seorang anak akan cenderung menjadi extrovert itu bila orang tua mau terlibat dan peduli terhadap si anaknya. Tapi jika orang tua itu terlalu membiarkan anaknya, si anak dapat menjadi anak yang introvert. Yang keempat ada warmth and coldness. Orang tua yang penuh kehangatan kepada anaknya akan menyebabkan anak dapat peduli terhadap lingkungan sosialnya. Tapi sebaliknya, jika sikap orang tua itu terlalu dingin terhadap anaknya, anak bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai relasi suami dan istri. Menurut Burgess dan Locke, dalam perkembangan sejarah, hubungan suami istri pada kelas menengah berubah dari yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan keluarga yang companionship. Sedangkan menurut Skansion, hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. 4 pola perkawinan tersebut yaitu yang pertama adalah owner property atau kepemilikan. Pada pola ini, seorang istri adalah milik suami, sama seperti uang, barang, dan lain sebagainya. Pada pola ini, tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk keluarga serta menyelesaikan tugas rumah tangga. Hubungan antara suami istri lebih diperankan oleh suami melalui hubungan pengaruh, baik pengaruh kekuasaan maupun pengaruh harisma suami kepada istrinya. Yang kedua yaitu adalah head complement atau pelengkap. Istri sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan bisa memenuhi kebutuhan istri dari cinta, kasih sayang, dukungan, emosi, perhatian, dan komunikasi yang terbuka. Meskipun suami dan istri memiliki tugas yang masing-masing berbeda, tetapi suami dan istri bisa merencanakan kegiatan bersama keluarga untuk mengisi waktu luang mereka. Kelemahan pada suami dan istri bisa ditutupi dengan melengkapinya secara baik-baik.
Seperti misalnya, ketika seorang suami memiliki sikap yang boros, istri bisa melengkapinya dengan bersikap lebih hemat. Dan yang ketiga yaitu adalah senior junior partner. Istri tidak hanya menjadi pelengkap untuk suami, tetapi juga bisa menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga bisa membantu suami dalam bidang ekonomi. Meskipun pencari nafkah utama adalah istri, dengan penghasilan yang didapat, maka istri tidak lagi tergantung pada suaminya. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Akan tetapi, suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istrinya karena posisinya sebagai pencari nafkah yang utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh besar dari suami. Dan yang terakhir adalah equal partner. Pada pola ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan suami istri. Istri dapat hak untuk mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Dengan demikian, istri bisa mencari nafkah utama, yang artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dalam hubungan ini, berbeda dengan pola sebelumnya. Alasan bekerja biasanya yaitu adalah sekolah untuk bekerja atau bisa menjadi lebih mandiri. Dalam pola perkawinan, norma yang dianut istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama, yaitu untuk berkembang baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Selanjutnya yaitu adalah hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subeki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan dalam 3 garis, yaitu yang pertama adalah hak suami dan kewajiban istri, yang kedua hak istri dan kewajiban suami, dan yang ketiga adalah hak antar keduanya. Hak suami dan kewajiban istri yaitu meliputi pemeliharaan suami atas istri, juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri pada suami dalam bertindak dan bertingkah laku, seperti hormat kepada suami dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, anak, serta melakukan segala sesuatu atas izin suaminya. Selanjutnya yaitu adalah hak istri dan kewajiban suami, yang meliputi mahar, nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan juga pengajaran. Suami juga berkewajiban mencampuri istrinya, memberi kesenangan yang bebas, dan tidak merasa cemburu yang berlebihan terhadap istrinya. Yang ketiga yaitu hak yang berhubungan dengan keduanya, yaitu adalah hubungan seksual dan juga warisan. 1940-0077 ingin menjelaskan tentang hubungan antara saudara. Pengertian hubungan antara saudara kandung dari Bolzat atau Bot, 2 atau lebih individu yang mempunyai kaitan karena mereka mempunyai gen yang sama. Cicirelli, 2 individu yang memiliki orang tua biologis yang sama, full sibling. Kartika, Rinaldi 2008, keseluruhan interaksi total dari 2 atau lebih individu yang mempunyai orang tua biologis yang sama, di mana mereka memiliki keterkaitan dalam pengetahuan masa sejak seorang kandung menyadari kehadiran saudara yang lain, di mana hubungan yang terjalin saling mempengaruhi perkembangan satu sama lain. Saudara berpengaruh besar dalam berlaku dalam perkembangan saudaranya melalui kebersamaan, tingkah laku, menolong, aktivitas bekerjasama, penjagaan agresivitas, dan tingkah laku negatifnya. Hubungan saudara pada anak meliputi menolong, berbagi, mengajari, perkelahian, dan bermain. Anak-anak bisa bertindak sebagai emosional, saingan, dan mitra komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu konstelasi keluarga.
Pertama, A. Jarak jauh. Jarak usia yang terlalu jauh kemungkinan akan membuat hubungan yang lebih kompleks dan menekan. Urutan yang kedua, yaitu urutan kelahiran. Anak pertama sangat dipengaruhi orang tua. Dia berusaha keras merubah dirinya seorang yang lebih dewasa. Anak tengah diharapkan lebih sukses dari anak pertama dan dapat melampaui kakaknya. Anak terakhir umumnya bersifat manja, meminta kepada orang tua, dan meniru kakak pertamanya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Berkelamin perempuan lebih bersedia untuk tetap menjalin hubungan erat dengan saudaranya. Berkelamin perempuan lebih mendapatkan dirinya sebagai pengasuh dan menjadi penolong serta positif bagi saudaranya. Kelamin laki-laki bersifat agresif dan dominasi lebih banyak terjadi dalam hubungan saudara sejenis. Pengalaman hidup yang terakhir itu pencerahan, konflik dalam pernikahan, perpindahan tempat tinggal, atau perbedaan pendapat, sakit, atau kematian. Sekian dari saya, Yoga Fariza. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.